Tuhan kasih terlihat orang-orang di luar. Jadi untuk film juga, Tuhan sudah mau seperti itu. Jadi walaupun susah, pasti saya bilang pertolongan Tuhan ada yang tinggalkan. Tuhan nggak akan diam. Jadi memang saya juga rasakan juga sih kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi saya merasa benar-benar Tuhan ada gitu dalam hidup takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mengangkatmu, Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Wahyu pasal 18. Wahyu pasal ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Wahyu pasal 18 ayat pertama sampai 10. Jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci.
Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, Aku bertata seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, tema renungan saya hari ini adalah 1 jam saja. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat dalam bacaan kitab Wahyu menceritakan tentang jatuhnya Babel. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa Babel ini merupakan gambaran daripada pemerintahan pada saat itu, yaitu pemerintahan kota Roma yang menindas orang-orang Kristen yang tinggal di sana. Bagaimana tidak, kaisar yang begitu kejam memperlakukan orang Kristen sebagai hiburannya. Sebagai contoh, orang-orang Kristen akan diadu oleh hewan-hewan buas, dijadikan gladiator, mereka akan menjadi hiburan di sana. Dan setelah itu beberapa orang Kristen juga mengalami siksaan yang cukup berat. Mereka dijadikan penerangan di kota-kota. Ya, itulah tindakan daripada Kaisar Nero yang kejam, yang menyiksa orang Kristen, yang membuat orang Kristen sengsara dan menderita. Dan di sini kita melihat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Allah terhadap para penyiksa umatnya. Bapak Ibu, kenapa Yohanes memakai kota Babel untuk merepresentasikan kerajaan Romawi atau pemerintahan kota Romawi pada waktu itu? Karena memang Babel pada masa lalu pernah menyiksa orang Israel, umat Allah, dengan begitu luar biasa kejamnya. Di masa-masa penjajahan Babel inilah orang Israel dibawa ke tempat pembuangan. Mereka dilepaskan begitu saja di tempat pembuangan, dicabut dengan paksa, kemudian diasingkan ke kota Babel, dididik secara Babel, disuruh untuk melupakan tanah kelahirannya. Bapak Ibu, suatu siksaan, suatu aniaya yang luar biasa yang terjadi pada waktu orang Israel, umat Allah, dijajah oleh kerajaan Babel. Oleh sebab itu di sini Yohanes di Pulau Patmos menuliskan tentang gambaran Babel itu juga terjadi pada masa itu, ketika umat Allah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka mengalami siksaan. Pada masa lalu pun pernah terjadi pada saat pemerintahan Babel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Disinilah ketika orang percaya umat Allah mengalami siksaan dan derita, iman mereka sungguh sangat diuji. Bapak Ibu, iman yang kita miliki bukanlah suatu pembicaraan atau suatu topik yang akan kita bicarakan ketika kita sedang ber-PA atau sedang melakukan pembinaan dan lain sebagainya. Iman ini adalah merupakan satu hal yang kita harus wujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan ini. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah kesukaran, kekecewaan, kekhawatiran, iman kita sungguh sangat diuji. Dan iman itu harus ditampilkan, diwujud nyatakan di dalam keseharian hidup kita. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita juga dapat kabar tentang penganiayaan yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah terhadap orang-orang yang ada di sana, terutama orang-orang Kristen. Mereka dibunuh dan juga beberapa tempat dibakar dan rumah penduduk juga dibakar di sana. Merupakan satu gambaran bagaimana penganiayaan itu akan terjadi di tengah-tengah umat pilihan Allah. Di tengah penganiayaan seperti ini, Bapak Ibu, iman daripada umat Allah diuji. Iman daripada kita orang yang percaya diuji oleh Tuhan. Apakah di tengah situasi yang sulit semacam ini, kita masih tetap bisa mempertahankan iman, atau malah justru menyangkali iman kita? Di tengah penderitaan, di tengah ancaman, di tengah ketakutan, apakah iman kita membesar atau malah justru menciut, kita menjadi pengecut? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, iman kita harusnya diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di tengah kesulitan, di tengah tantangan, mari kita tetap nyatakan iman percaya kita. Kita yakin dan percaya, Bapak Ibu, bahwa penghakiman itu ada di dalam tangan Tuhan. Kita mau tetap yakin dan percaya Allah adalah Allah yang berdaulat. Allah adalah Allah yang mengerti setiap kesulitan, setiap tantangan yang dihadapi oleh umatnya. Allah tidak pernah tinggal diam ketika umatnya sedang ada dalam kesulitan, pergumulan, dan masalah. Allah bagi kita adalah tempat perlindungan dan perteduhan. Allah adalah kota benteng kita yang teguh. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kitab Wahyu ini berisikan mengenai kekuatan dan penghiburan bagi setiap umat Allah yang sedang mengalami aniaya dan siksa, mengalami kesulitan dan pergumulan di dalam kehidupannya. Bukan malah membuat kita menjadi takut atau membuat kita menjadi cemas karena ketika kita membaca kitab Wahyu. Bukan. Kitab Wahyu ini adalah kitab penghiburan, penguatan bagi setiap orang percaya yang sedang ada dalam kesulitan. Bagi Bapak Ibu saat ini yang sedang ada dalam pergumulan, permasalahan, kita mau yakin dan percaya Allah tidak pernah tinggal diam. Allah akan bertindak seturut dengan waktu dan kehendaknya. Bagian kita saat ini adalah tetap taat akan firman Tuhan, tetap berdoa, memohon pertolongan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan bertindak dengan adil, yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik terhadap masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Mungkin Bapak Ibu ketika kita berdoa, rajin membaca firman-Nya, kok seakan-akan Tuhan itu diam dan tidak menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu, jangan berputus asa, jangan hilang harapan. Allah pengharapan kita, Allah tempat perteduhan kita. Jangan menjadi tawar hati, jangan kecut hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Biarlah Tuhan yang akan menolong kita. Biarlah Tuhan sendiri akan bertindak, memberikan kita kekuatan, memberikan kita bahu yang kuat, sehingga kita boleh tetap melangkah maju bersama dengan Tuhan.
Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terkadang ya Tuhan di dalam kami menghadapi kesulitan, pergumulan, tantangan hidup, kami menjadi lemah dan kami menjadi lelah. Tuhan tolong kami ketika kami sudah berdoa kepada Tuhan, biarlah kami boleh tetap tidak jemu-jemu menaikkan doa-doa kami. Biarlah kami boleh tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami boleh tetap percaya Engkau akan bertindak. Engkau akan mencurahkan kepada kami kekuatan. Dan kami boleh tetap melangkah maju bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan di tengah masa-masa yang sulit saat ini. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk para korban yang ada di Sigi, Sulawesi Tengah. Biarlah Tuhan kuatkan mereka. Biarlah iman mereka boleh tetap bertumbuh di dalam iman yang takut akan Tuhan. Dan mereka boleh tetap melepaskan pengampunan dan cinta kasih kepada mereka yang menganiaya umat-Mu. Tuhan tolong, bagi setiap kami yang juga ada dalam kesulitan, kiranya Tuhan yang akan menolong kami. Kami juga serahkan ya Tuhan untuk setiap diri kami, apapun pergumulan yang kami hadapi, kiranya Engkau memberikan kami jalan keluar yang terbaik. Kuatkan bahu kami, kuatkan langkah kaki kami, kuatkan iman kami ya Tuhan, untuk kami boleh berjalan di tengah dunia ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bagi setiap jemaat yang sedang sakit, kiranya Tuhan boleh lawat dan Tuhan boleh sembuhkan. Bagi mereka yang sedang ada dalam pemulihan, kiranya Tuhan juga kuatkan mereka. Berikan kesembuhan seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga serahkan untuk bangsa dan negara kami, untuk penanganan pandemi ini. Biarlah Tuhan yang akan tolong. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami. Biarlah pemimpin kami boleh bijaksana di dalam mengambil keputusan di tengah-tengah pandemi ini. Bagi setiap masyarakat Indonesia yang mulai skeptis, yang tidak percaya kepada pandemi ini, Tuhan mohon belas kasihan-Mu, supaya masyarakat boleh tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga pandemi ini boleh dapat terselesaikan dengan baik dan dapat ditekan sedemikian rupa sehingga tidak menambah korban lagi di tengah Indonesia ini. Oh Tuhan, kami sungguh mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa menolong kami di dalam istirahat malam kami hari ini. Biarlah Tuhan juga akan memulihkan kondisi tubuh kami yang lemah, yang lelah. Biarlah kami esok boleh bangun dengan kekuatan yang baru, yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu.